Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-14, kita akan membaca hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-14. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Kemudian saya akan membacakan di ayatnya yang ke-26. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Fir'aun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca ini berbicara tentang nenek moyang Musa dan Harun. Ada beberapa silsilah yang memang disampaikan di sini ya, baik anak-anak Simon, anak-anak Lewi, anak-anak Gerson, anak Kehat, anak Merari, anak Amram, Yishar, Uziel, Harun ya. Semuanya ada di catatan perikop ini ya, baik anak-anak Korah, Eliezer, dan Harun dan Musa ada di catatan ini. Nah, menarik sekali bagaimana penulis kitab ini memberikan keterangan-keterangan ini. Saya mau mendapati ada beberapa pelajaran ya, meskipun sebenarnya banyak orang kalau saya ajak ngobrol ketika masuk pembacaan silsilah seringkali banyak orang melewatinya. Banyak orang tidak menyenangi karena menjelaskan anak ke siapa begitu ya. Tapi bagi saya ini memberikan perhatian ya, buat saya sesuatu yang menarik begitu. Yang pertama yang saya dapat pelajari, yang pertama di sini Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan itu luar biasa ya, memelihara dari keturunan ke keturunan. Bayangkan ya, catatan firman Tuhan hari ini memberikan banyak keterangan tentang nenek moyang ya, keturunan siapa dan ke siapa, yang menunjukkan bahwa begitu luar biasanya Tuhan memperhatikan dari keturunan ke keturunan. Bahkan sampai ke nenek moyang ya, yang di sini dikatakan nenek moyang Musa dan Harun. Itu bisa diselidiki, bisa dicari, datanya juga cukup baik. Nah, ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan senantiasa memelihara anak-anaknya dari keturunan ke keturunannya. Hal ini tentunya mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah yang sama juga yang memelihara keturunan dari keturunan kita nanti, atau keturunan dari keturunan di atas kita. Bagaimana Tuhan memproses, bagaimana Tuhan menjaga, Tuhan memelihara sampai kepada diri kita hari ini. Dan tentunya bukan hanya berhenti di kita, karena Tuhan juga tentunya akan menjaga, memelihara keturunan kita dan keturunan daripada keturunan kita selanjutnya. Hal ini tentunya semakin meneguhkan iman pengharapan kita di dalam Tuhan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan lagi. Saya menjumpai beberapa orang, kadang mereka mengeluhkan, menyampaikan, aduh nanti hidup saya bagaimana ya? Bagaimana dengan masa depan kami? Bagaimana dengan pergumulan kami, anak-anak kami, keturunan kami? Bapak Ibu Saudara nggak perlu takut. Hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan yang akan menjaga dan memelihara setiap umatnya. Dia akan memelihara kehidupan keluarga kita. Dia akan menyertai kehidupan kita. Percayalah itu Bapak Ibu Saudara. Jika ada di antara kita hari ini mungkin para lansia, para orang tua yang mengkhawatirkan akan kehidupan bagaimana nanti, percayalah Tuhan yang akan pelihara. Ya, ingat kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita terlalu memikirkan hari depan kita dan kita lupa untuk mensyukuri hari ini.
Percayalah, Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang akan memelihara. Dan Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Pelajaran yang kedua yang saya perhatikan di sini, bagaimana Musa dan Harun dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita sebagai orang tua, apa yang kita pikirkan untuk keturunan kita? Tidak banyak memang dari kita berharap, berpikir anaknya menjadi sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang mapan secara ekonomi, ya, jadi orang kaya mungkin, punya kedudukan, punya jabatan yang baik. Tapi berapa banyak di antara kita orang tua yang hari ini memikirkan, apakah anak saya nanti akan tetap beriman di dalam Tuhan dengan apa yang dilakukan hari ini? Apakah anak saya akan memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita memikirkan bukan hanya masalah jasmaninya, tetapi juga kerohanian anak-anak kita. Sudahkah kita sebagai orang tua dapat memastikan bahwa anak saya hari ini memiliki kerohanian yang baik? Saya percaya anak saya bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Musa dididik, ya, diperlengkapi, tentunya bukan sekedar saja, tetapi Tuhan mendidik dia, tentunya dengan orang tua yang luar biasa. Memang pada saat-saat masih kecil dia sempat dilarung, ya, di air sungai Nil, tapi orang tuanya tidak melepaskan dia. Dia tetap memberikan perhatian, dan saya percaya didikan-didikan, ya, sebagai bangsa pilihan Allah itu nyata di dalam kehidupan Musa juga Harun. Nah, kita sebagai orang tua hari ini, sudahkah kita memainkan, mengerjakan peran kita dengan baik sebagai wakil Allah? Sudahkah kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita dengan baik? Atau kita hanya mempercayakan kepada orang lain dan kita tidak mempedulikan kehidupan kerohanian mereka? Ingat, setiap kita orang tua punya tanggung jawab untuk kerohanian anak kita. Bukan hanya masalah prestasi, pengejaran akan duniawi, tetapi juga perlu memikirkan hal-hal yang rohani. Ingin menjadi seperti apakah keturunan kita nanti? Tergantung apa yang hari ini kita lakukan. Ya, kita percaya semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab yang harus tetap kita kerjakan. Dan mari, sebagai orang tua, kita boleh memastikan anak-anak kita hari ini boleh hidup takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau yang memelihara dari keturunan ke keturunan. Kalau hari ini kami juga boleh ada, itu karena Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjaga, memberkati kehidupan kami. Kami juga percaya Engkau yang akan menjaga, memelihara keturunan-keturunan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka ada. Kami percaya mereka ada dalam kasih dan juga pemeliharaan Tuhan. Kami mau berdoa juga menyerahkan untuk keturunan kami, keluarga kami. Kami rindu iman mereka pasti di dalam Engkau. Mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau, baik secara pengenalan pribadi maupun pengenalan secara komunitas yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga, biarlah setiap kami boleh memberi waktu dan memiliki waktu bersama dengan Engkau. Dan juga mau berdoa untuk kelompok-kelompok pemuridan yang hari ini ada. Bila Tuhan juga yang memberkati melalui kelompok-kelompok pemuridan, setiap iman jemaat-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Berkati setiap jemaat-Mu hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan kehidupan mereka, Tuhan yang menyertai. Begitu juga dengan yang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, bila mereka meroleh pemulihan yang daripada Tuhan saja. Dan juga berdoa untuk setiap jemaat yang menghadapi berbagai pergumulan, tantangan kehidupan, baik rumah tangga, pekerjaan, relasi. Kami berdoa, Tuhan berkati mereka, Tuhan yang menyertai. Ini doa kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.